Asrama horor bekas Gerwani. Cerita ini aku alami saat kami sekeluarga tinggal di sebuah asrama militer. Bapakku seorang tentara yang ditempatkan di satu komplek militer di bilangan Cibubur, Jakarta Timur. Dalam satu asrama itu ada 3 buah barak. Ya, kami semua yang tinggal di sana menyebutnya seperti itu. Barak A, Barak B, dan Barak C. Konon tempat itu adalah bekas Gerwani pada waktu tahun 65. Aku tinggal di Barak C. Di depan barak itu ada satu pohon mangga dan satu pohon nangka yang cukup besar dan tinggi. Dan di bawah pohon itulah biasanya kami bersama teman-teman lainnya bermain setelah pulang sekolah. Di belakang barak atau ujung lorong ditempatkan beberapa kamar mandi dan WC. Jadi ketika mau mandi harus keluar kamar dan menuju belakang barak. Ya cukup jauh, sekitar 20 meter. Ada beberapa pohon pandan yang rimbun di aliran air ke belakang. Ya cukup seram kalau malam hari. Karena pencahayaan lampu di situ zaman itu hanya memakai lampu pijar berwarna kuning. Aliran listrik hanya sampai jam 11 malam. Di lorong barak itu juga ketika malam hari kami anak-anak yang masih remaja, ada yang masih SD, SMP, itu bermain dalam barak itu. Ada yang bermain lompat tali, main begal, dan permainan masa anak-anak zaman itu. Sebenarnya orang-orang tua kami sudah mengingatkan kalau sudah malam jangan berlarian di lorong barak. Mungkin karena berisik juga mengganggu penghuni asrama lainnya. Ada selentingan kabar dari penghuni barak di ujung yang bernama Om Ramdhani. Jadi dia pernah pulang piket malam hari sekitar jam 1 malam. Setelah masuk kamar, kemudian ia bergegaslah ke kamar mandi di belakang untuk bersih-bersih. Setelah keluar kamar mandi, ia mendengar suara langkah kaki yang cukup keras. Bukan suara langkah sepatu atau sendal, tetapi langkah tanpa alas kaki. Cukup keras, seperti tumit kaki yang dihentakkan. Duk, duk bunyinya. Om Ramdhani coba cari-cari suara itu. Suara langkah kaki itu terdengar dari belakang pohon pandan, terus terdengar melewati Om Ramdhani. Tentu saja Om Ramdhani terdiam karena tak melihat siapapun di situ. Lantas ia bergegaslah masuk ke lorong untuk kembali ke kamarnya. Tapi baru saja ia mau membuka pintu, terlihat seseorang bertubuh tinggi melintas dengan cepat di lorong barak itu. Om Ramdhani tentu saja terkejut, tapi seakan kakinya tidak bisa bergerak. Ia hanya jongkok melihat makhluk bertubuh tinggi, memakai kopiah warna putih, dan berbaju panjang berwarna putih juga. Esok harinya beberapa ibu-ibu menceritakan kejadian semalam. Mungkin Om Ramdhani bercerita ke istrinya, hingga ramailah di kamar mandi belakang, di mana ibu-ibu sedang melakukan aktivitas pagi hari. Ada yang mencuci dan memandikan anaknya. Cukup heboh juga, hingga pada suatu malam saat aku dan teman lainnya bermain di barak itu. Cukup ramai malam itu karena waktu sudah jam 9. Mereka satu persatu dipanggil orang tuanya masing-masing untuk segera masuk. Tinggallah aku, Agus, dan Teddy yang masih asik bermain gambaran. Main gambaran yang terbuat dari kertas. Di permainan itu ada gambar Superman, laba-laba merah, dan Gundala. Ya, permainan gambar masa itu. Ibuku sempat menoleh keluar untuk menyuruhku masuk. Tapi ku jawab, "Ya, sebentar lagi, Ma." Biasalah kenakalan remaja. Saat itu kita pun masuk kamar. Tapi setelah orang tua kita lengah, kami bertiga diam-diam keluar kamar lagi dan melanjutkan permainan. Aku, Agus, dan Teddy hanya bermain gambaran tanpa suara karena takut terdengar orang tua masing-masing. Waktu terus berjalan hingga satu persatu mulai terasa mengantuk. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat. Aku dan Agus saling pandang.
Teddy hanya terdiam seperti ketakutan. Ia menunjuk-nunjuk telunjuknya ke ujung lorong. Wajahnya pucat. Aku dan Agus lantas mengikuti arah yang ditunjukkan Teddy. Benar saja, seseorang bertubuh tinggi tampak berdiri mengenakan baju putih yang besar hingga sampai menyentuh lantai. Orang itu memakai kopiah berwarna putih. Kami bertiga hanya terdiam. Pelan-pelan orang bertubuh tinggi itu berjalan selangkah demi selangkah. Sontak aku dan Agus berlarian dan berteriak-teriak membuka pintu kamar masing-masing. Rupanya Teddy tak bisa berlari. Ia hanya duduk melipat lutut, kepalanya ditundukkan saking takutnya. Orang tua kami yang mendengar kegaduhan itu terbangun. Aku pun dimarahi ibuku karena membuat kegaduhan. Terdengar pintu kamar Agus terbuka. Ibunya keluar dan melihat Teddy masih menangis di barak itu. Anak itu lalu dibawa masuk karena Agus dan Teddy adalah saudara sepupu. Esok paginya, aku seperti biasa berangkat ke sekolah. Tapi Teddy pagi itu tidak masuk sekolah. Badannya panas. Sepulang sekolah, aku ke rumah Agus. Tampak Teddy sedang disembuhkan oleh Pak Ustadz yang mengajar ngaji di asrama itu. Kata Pak Ustadz, Teddy memang trauma melihat makhluk tinggi semalam. Pak Ustadz bilang kalau makhluk semalam itu adalah jin muslim penunggu barak. Peristiwa itu menjadikan pelajaran bagi kami untuk patuh dan menurut apa kata orang tua. Barak itu sampai saat ini masih ada, karena banyak cerita-cerita seram yang akan aku ceritakan nanti.